Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Arya Pratama dari MPI 1A. Di sini saya akan mengerjakan UAS pengantar manajemen pendidikan, yaitu menjelaskan materi tentang pengantar manajemen pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut MSDM. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Divisi HRD merupakan divisi yang mengelola manajemen SDM. Ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan layanan administrasi, pembinaan saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Tak hanya itu, divisi ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan dan juga memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang baik dan solid dan memahami pemberdayaan karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini adapun beberapa fungsi yang dimiliki oleh manajemen SDM yang perlu Anda ketahui dan dapat dipraktekkan dalam perusahaan, yaitu mengatur dan mengelola pekerja. Fungsi ini memiliki 3 langkah penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Ketiga tahap ini dilakukan agar mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat bekerja maksimal sesuai dengan job desk-nya. Penilaian divisi SDM bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan, pengawasan hingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang telah dipilih. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada standar kinerja yang telah disusun sebelumnya oleh divisi SDM, menggantikan atau kepuasan. Manajemen SDM juga memiliki fungsi memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa serta langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang kepada karyawan sebagai bentuk timbal jasa dari perusahaan. Pemberian penghargaan yang baik dan adil akan mempengaruhi iklim kerja dalam sebuah perusahaan. Pusat pelatihan dan pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Bahkan pelatihan itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2003. Tak hanya melakukan pelatihan, tetapi manajemen juga harus mencari solusi terhadap kendala yang dialami oleh SDM agar kinerja tetap maksimal dan berkualitas. Membuat relasi manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan SDM seperti serikat pekerja atau sejenisnya, dengan tujuannya agar iklim kerja menjadi kondusif karena dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan tanpa perlu melakukan tindakan yang berlebihan. Mengatasi permasalahan. Divisi SDM memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawannya, melakukan analisis pada setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya, menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Manajemen SDM bertugas untuk menciptakan kondisi yang aman dan sehat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Keselamatan kerja dalam
keselamatan kerja dan kesehatan semua karyawan menjadi tanggung jawab di semua divisi ini. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sedarmayanti, penulis buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja tahun 2009, tujuan manajemen sumber daya manusia terdapat 4 tujuan, yaitu tujuan sosial. Tujuan ini adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, mengurangi efek dampak negatif atau merugikan yang akan muncul. Yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan manajemen sebagai organisasional adalah sasaran formasi yang disusun guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tujuan ini mengenalkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu eksis. Yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah tujuan fungsional atau fungsional objektif, yakni untuk mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia di tiap departemen perusahaan yang dibutuhkan sumber daya tersebut dipelihara atau memberikan kontribusi yang optimal. Tujuan individu atau tujuan pribadi dalam organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajer, terutama manajemen sumber daya manusia, dan harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan atau overall organizational objektif. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.